Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua dengan materi pengenalan pembelajaran. Di sini saya akan membahas pembelajaran mata pelajaran marketing dengan pembahasannya adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli dalam mempertukarkan suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pemasar adalah orang yang melakukan aktivitas pemasaran, sedangkan pemasaran adalah aktivitas yang ada di pasar. Contoh aktivitas tersebut yaitu jual beli ataupun tawar-menawar dan bisa juga promosi. Adapun fungsi-fungsi pasar, yang pertama pasar sebagai pembentuk harga, yang kedua pasar sebagai tempat atau alat pendistribusian, yang ketiga pasar sebagai alat promosi. Organisasi atau badan pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual tetapi tidak mempengaruhi harga. Karena harga yang ada di dalam pasar persaingan sempurna ini ditetapkan oleh pemerintah, itu sebagai price taker. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah pasar tradisional, di mana pasar tradisional ini banyak menjual kebutuhan pokok kita, contohnya beras, gandum, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini banyak pembeli namun penjualnya sedikit. Dan penetapan harga pada pasar persaingan tidak sempurna ini adalah price maker. Jadi perusahaan yang membuat harga sendiri tanpa campur tangan dengan pemerintah. Pada pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 4. Yang pertama pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini dikuasai oleh satu penjual atau satu perusahaan aja. Contohnya PT PLN, PAM, dan lain sebagainya. Yang kedua pasar duopoli, di mana dikuasai oleh dua penjual atau perusahaan. Contoh dari pasar duopoli adalah PT Saltek dan PT Pertamina. Yang ketiga pasar oligopoli, di mana terdapat beberapa banyak penjual dengan barang yang sama. Biasanya dengan barang yang sama ini beda penjual dapat menentukan suatu harga. Contoh dari pasar oligopoli ini adalah perusahaan semen, perusahaan rokok, dan lain sebagainya. Yang keempat pasar monopolistik, itu terdapat beberapa penjual juga dengan barang yang berbeda. Contohnya adalah apoteker, jasa salon, dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua adalah pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bercorak tradisional, hanya menggunakan los, kios untuk mempromosikan dagangannya. Contoh dari pasar tradisional ini adalah pasar Luliang. Yang kedua, pasar modern, di mana pasar modern ini menggunakan corak-corak yang modern. Contohnya menggunakan ATM untuk alat pembayaran maupun internet. Contoh dari pasar modern ini adalah toko swalayan, Indomaret, dan Alfamart. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.